Waktu dulu nganu Pak, banyak cemarane Pak. Rumiyin teng pinggir. Semarang di pinggir terus warung-warung Pak ya. Semua warung-warung. Nah itu untuk orang-orang pedagang sini itu istilahnya bagaimana bisa berkembang kembali seperti dulu gitu loh Pak. Anu untuk warung-warung itu kan kena abrasi Pak, terus pada gulung tikar ya. Setelah gulung tikar kena ombak semua tuh Pak. Sejumlah pantai di Kapanewon Srandaan Bantul mulai unjuk gigi sebagai pilihan alternatif destinasi wisata air. Namun, ada satu pantai di wilayah tersebut yang terbengkalai sejak abrasi pada 2018 silam, yakni Pantai Kuwaru yang sudah lama ditinggalkan oleh wisatawan. Saat ini, pantai tersebut hanya didiami oleh sejumlah nelayan. Jika ada orang luar yang datang, kunjungan mereka hanya untuk memancing. Beberapa bangunan merupakan fasilitas umum sudah tidak terurus. Bangunannya bahkan banyak yang sudah roboh. Pantai ini sudah tak lagi dikunjungi oleh wisatawan. Penataan kawasan ini tak pernah dilakukan sejak abrasi terjadi. Padahal kunjungan di pantai ini pada medio 2010 hingga 2014 tak kalah dengan pantai terkenal di Bantul. Pantai Kuwaru menjadi salah satu destinasi pertama yang ada di bagian kawasan Pantai Samas. Sempat menjadi pesaing Parangtritis dalam jumlah kunjungan wisatawannya. Kondisi itu didukung karena kondisi pohon cemara yang masih menawan, sehingga kawasan ini cocok untuk dikunjungi pada siang hari. Teman-teman, seperti inilah kondisi Pantai Kuwaru, di mana para penghuninya sekarang meninggalkan tempat ini. Para pedagang, para nelayan sudah tidak mukim di sini. Amat sungguh disayangkan. Alangkah baiknya pemerintah setempat dan semua stakeholder yang ada bisa mengoptimalkan kembali kawasan ini sehingga bisa menjadi tempat tujuan wisata kembali seperti dahulu kala. Nah, tepatnya persis di tepi pantai, teman-teman. Airnya kotor ya. Kalau daerah sini memang tidak sebening, sehijau atau sebiru pantai laut di Gunung Kidul, teman-teman. Tuh. Ada beberapa yang mancing. Nah, itu spot mancingnya di sini. Kita tanya bapaknya ya. Sudah dapat berapa di pagi ini? Nih, kalian yang hobi mancing bisa mancing di laut, teman-teman, cuman kailnya ya harus panjang. Nuhun, Pak. Apa jam pinten? Pitu. Kau nembe. Kunangsal dereng. Biasanya ulam napa, Pak? Pernah ini. Layur. Ya, mboten barang. Cakalang. Bojor, batu, cung, Oh. kacetan. Biasanya pinten jam ngantos jam pinten, Pak? Apa jam 7, jam 12. Oh. Angsal pinten biasanya? Ya, telu papat. Oh, sekawan. Ageng-ageng napa alit nih? Alit-alit. Ya, rada angel. Boten saged tebih teng tengah napa, Pak? Mboten ya. Cuman di titik itu, teman-teman, nggak jauh ya pancingnya.
KL-nya cuman di sana. Nggak bisa ke tengah. Kalau ke tengah harus pakai drone. Dilempar. Ini kondisi dari Pantai Kuaru yang terbengkalai. Kita pindah ke bagian barat. Sakit bahasa Indonesia, Bu? Boten. Buatan. Kula boten sekolah ya. Oh, ngoten nopo-nopo. Oh, Bu, asmane sinten, Bu? Suwaibah. Suwaibah, Bu Nggih. Suwaibah. Awet riyen lenggah ten mriki? Nggih. Riyen ketriyen kula mandi ten iki. Oh, ten riyen. Awet tahun pinten niku, Bu? Tahun pinten nggih? Pokoke mulai rame niku lho, Pak. Kula pun pinten. Nah, 1900 dosonan apa tahun 2000? ya sepriki niki wonten kok Ro- 20-an tahun. Oh, wonten. nggih, tahun 2000-an nggih. Nggih, tahun 2000-an. Rumiyin niku mriki rame sangat. Banget nggih rame. Berarti jenengan awet sepindah. Nggih. Riyen teng mriki dodolan teng mriki. Nggih. Manggene nggih mriki napa pindah? Ten nika. Oh, sebelah wetan. Nggih nika, ten nika kok damel ten nika. Ya nika sepi, ya kula ten iki. Oh, pindah. Nggih. Niki ya damel ya joget-joget ten iki, ten nika ya nggih. Rumiyin niku ramene ben dinten apa pendak setuminggu mawon? Bedinten nek riyen. Oh. Ya niku tahun niku jan rame bedinten kula ki mandi ten iki. Lah, menawi sing Pantai Baru Nggih. niku pun dangu dereng. Dereng, niki pun sepi, njuk niku buka. Oh, istilahnya bibar mriki toh mriko. Nggih. Oh. Dadi riyen piyambak iki niriki iki sing rame iki. Lah, mergine sepen enten apa, Bu? Enten toya niku lho, Pak. Napa? Toya niku kekapuk warung-warung do kekapuk toya niku. Oh, dados istilahnya kados rob nika. Nggih. Yur. Nggih. Toya lak njuk Kok, Pak? ngambil warung-warung niku. Asring niku. Nggih, nggih. Lah njuk niku iki lak waune warung makan mengetan. Njuk warung kremping ngajenge niku riyen rame riyen. Dados Nggih. niku ben dinten apa kala-kala mawon kekapyuk toyone niku? Lah nggih bedina ya kae pakentusan Ya, tiap hari Mas. Tiap hari. nggih. Lah nek enten Mbak Ageng enten iki kados wingi lah. Oh, istilahnya abrasi ngoten nggih. Nggih, Iya. abrasi. Nggih. Nggih. Terus niku awet tahun pinten? Mulaine napa niku? 2000 Abrasine niku. Ya 20-an tahun ya. 2013. Niku mulai. Iya, 2017 sampai sekarang. Lah rumiyin mriki enten tanemane mboten, Pak? Ada Enten. waktu dulu anu Pak, banyak cemarane Pak. Rumiyin teng pinggir. Semarang pinggir terus warung-warung Pak ya. Temora warung-warung. Nah itu untuk orang-orang pedagang sini itu istilahnya bagaimana bisa berkembang kembali seperti dulu gitu loh Pak. Terus banyak abrasi mulai tahun 2013. 13. Kemudian Sam. anu berangsur-angsur pedagang pindah kan? Anu apa kena anu untuk warung-warung itu kan kena abrasi Pak, terus pada gulung tikar ya. Setelah gulung tikar kena ombak semua tuh Pak. Lah sebabnya cemarane habis niku napa? Kena air laut abrasi ya. Abrasi itu Iya. alami berarti nggih. Heeh. Alami. Wah, sayang banget nggih. Iya. Tapi berarti pedagangnya banyak yang pindah ke Pantai Baru, Bu? Enggak ada. Nonton. Enggak ada. Lu sana? Enggak ada masih orang pedagang sini sana? semua. Sana semua. Beda? Beda. Pantai Baru Pak sama Kuaru Pak terus terang. Jadi dari Pantai Baru sampai ke Parangtritis itu sama sini dulu Pak. Itu paling terkenal Kuaru Pak, paling terame dulu Pak. Oh, lebih dulu ramai Iya. sini nggih. Iya lebih dulu rame sini juga meledak. Pengunjung belum ada yang melebihi sini. Lah niki pedagangnya asli pundi, Pak? Daerah mriki? Dalah Ya niki. dalam rahane iki nembe tesih dari tesih cara pinipun nggih bertahan nih 1, 2, 3. Lah Pantai Baru? Pantai pedagang Baru dari mana? pedagang dari Pantai Baru ngentak sana. Oh, beda. Iya. Ya. Terus ada yang beralih di sini Pak sekarang di sebelah selatan Indukor nih Tanggul Tirto. Oh, iya iya iya. Orang sini. Berarti masalah utama Iya. abrasi nggih. Ya, terus Bukan yang yang ini, lain-lain, nggih? hah? Bukan yang lain-lain ya masalahnya. Ya enggak. Ya, terus yang lain gini Pak. Terus gimana sini bisa kembali pulih kembali seperti dulu? Gimana ya orang-orang sini itu
orang yang tak mampu lapar dari selai kehabisan Iya. itulah Pak. Paling cari rezeki paling susah di Kampung Selatan ini. Berarti mulai 2013 abrasi, Iya. terus kemudian pengunjung menurun gitu. Iya, menurun sampai 2018 kemarin sampai sekarang Mas Puncak kita. sepinya, terus malah ada COVID Iya, gitu. habis Covid tuh. Nah, itu habis Covid sukses sepi. Tapi kalau hari Minggu ya nasib lah itu Pak. Kadang ada orang datang, kadang enggak seperti ini gitu. Hanya orang mancing, pengunjung orang mancing Pak. Oh, iya. Bapak lihat sendiri. Nah, kalau dipulihkan susah ya Pak ini Pak? Ya, Dari pemerintah ada penyuluhan buat? nah gini Pak. Dari pemerintah pun belum ada penyuluhan Pak. Jadi gini, waktu dulu di sini ada yang bangkang apa saya nggak tahu. Itu dibiarkan oleh Dinas Pariwisata sini itu. Maksudnya pas musyawarah pripun Pak? Ya, saya waktu musyawarah saya nggak tahu, Nggak tapi ikut ya? nggak diperhatikan sama dinas sekali Pak. Belum ya? Iya. Oke. Nah harapan Bapak pripun ini? Harapan Bapak, harapan saya gimana sini bisa kembali, orang-orang dikumpulkan di sini untuk berdiri kembali seperti semula gitu loh Pak. Ditata ulang tempatnya gitu nggak? Iya, ditata ulang. Iya. Jadi yang warung besar istilahnya itu minta dikecilin, dirapikan gitu Pak. Soalnya ini asetnya juga luas tuh Pak. Iya. Paneman ya. Iya, Nah, kalau malam malah horor Pak tempatnya ini. dalam Malah jadi horor. wah gelap ya Pak. Gelap. Akhirnya Itu ya dari penerangan atau PLN juga lampu itu kemarin sudah bantu. Nah, iya. Waktu dulu Pak rame-rame itu malam tahun baru rame, satu suro rame toh. Tapi sekarang nggak ada orang, lampu mati. Ya, Gitu. semoga Pak video ini bisa lihat, Iya. didengar oleh pemerintah Kota Bantul. Iya, Di sini masuk Bantul nih. iya, Bantul, khususnya dinas pariwisata. iya. Lah Bisa gini Pak, dijembatani. gini, saya bilang Bupati Bantul itu Halim ya, Ya. Pak Halim. Nah, itu waktu jadi bupati belum pernah memperhatikan wisata sini. Sampai sekarang pun kembali dipilih belum ada respon. Mungkin kan Pak, kalau bupati itu kan kerjaannya kata banyak. Iya, Nah, harusnya itu instansi di bawah dinas-dinas Iya. khususnya dinas pariwisata. Iya. Nah, dinas pariwisata itu yang ngatur ke Pak Bupati, harusnya gitu Pak. Iya. Kalau Pak Bupati nggak pernah diberi masukan, dia mboten mangertos keadaan Iya. bawah. Nah, gini Pak, dinas pariwisata itu di sini juga ada. Di TPR itu diambil uangnya, tapi nggak dibenain. Oh, tapi Gitu. tetap dikasih karcis istilahnya nggih. Iya, itu di sebelah utara itu Pak. Dimintai karcis cuman di sini nggak ada timbal balik. Iya, katanya ke pantai sana kan masuknya kan TPR Kuaru. Iya. Ya itu kan harusnya kan pantai Kuaru harus dibangun toh Pak. Oh iya. Nah, terus itu artinya, nah ini kan dapat info jelas tadi itu TPR mau diangkat ke selatan tuh di sebelah selatan Induka ke sebelah selatan Polairut ini loh Pak. Oke. Nah itu. Oke, semoga Pak bisa didengar nanti nggih. Iya. Dan Nah, ditindaklanjuti itu. dinas terkait. Ya, sampai di sini video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terutama bagi orang-orang yang berkepentingan untuk mengelola tempat ini dari bawah sampai atas, dinas pariwisata. Semoga bisa menjadi masukan ya. Seharusnya atau idealnya ini dikembalikan lagi, dikelola dengan baik. Jangan ditelantarkan. Kan ini potensi wisata juga kan. Di sana pantai baru, pantai Kuarunya ini dikembalikan seperti semula atau dibuat yang lebih baik. Ini khususnya dinas pariwisata Bantul dan ke bawah ya, orang-orang yang mengurusi ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan share ke media sosial lain agar mereka tahu juga bahwasanya dulu pantai Kuaru rame banget, sekarang mati ditinggal penghuninya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.